Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang mendapatkan predikat paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawab tanpa mengeluh. Mereka selalu patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa sangka di antara malaikat ada dua malaikat yang mendapatkan siksaan. Siapa mereka dan apa yang sudah mereka lakukan? Simak ulasan ini sampai akhir agar tidak salah faham. Namun sebelumnya, mari dukung saluran kami untuk menyebarkan syiar Islam kepada banyak orang. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke muka bumi, maka para malaikat protes. Dan hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, maka berkatalah malaikat, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat merasa jika mereka adalah makhluk paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menurunkan dua malaikat dari antara malaikat untuk menjadi manusia. Kedua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Mereka pun diturunkan ke bumi layaknya manusia biasa, dan mereka juga bertugas sebagai hakim yang memutuskan perkara yang salah dan benar. Perkara yang dilimpahkan kepada mereka pun terselesaikan dengan baik. Keputusan-keputusan yang mereka buat pun adil dan bijaksana. Semua orang bisa menerima keputusan yang mereka hasilkan. Orang-orang pun takjub dengan mereka. Namun cobaan pun mulai datang kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita cantik bernama Zahra. Pakaiannya indah, rambutnya terurai, dan perhiasannya yang berkilauan membuat perempuan ini makin mempesona. Kedatangannya pada Harut dan Marut adalah untuk mencari hakim setelah tidak menemukannya di beberapa kota. Zahra mulai berkonsultasi terkait masalahnya. Sialnya, kedua malaikat tersebut tertarik padanya. Pada hari berikutnya, Zahra kembali datang pada keduanya. Harut dan Marut mulai bercerita terkait ketertarikannya pada perempuan tersebut dan membuat mereka untuk menggodanya hingga kedatangannya yang selanjutnya. Setelah ditolak, pada pertemuan ketiga, perempuan tersebut berkata bahwa dia akan menuruti keinginan Harut dan Marut dengan syarat tertentu. Mereka harus mau minum arak dan menyembah berhala. Hal itu tidak mungkin, sebab Allah telah melarang kami melakukannya, kata Harut dan Marut. Kesepakatan pun tidak tercapai. Akhirnya, Zahra pulang dan meninggalkan rasa penasarannya yang kian memuncak bagi mereka. Akhirnya, mereka berdua pergi ke rumahnya untuk makan dan kemudian kembali menggoda perempuan tersebut. Zahra kembali melontarkan tawarannya tempoh hari, yaitu berbuat syirik dan membunuh. Kemudian dijawab oleh mereka berdua, "Kami tidak mau melakukan syirik dan membunuh, sebab keduanya itu dosa besar. Akan tetapi kalau minum arak, ia lebih ringan di antara dosa-dosa itu. Nanti kami bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitulah pikiran kedua malaikat itu. Mereka pun menegak arak. Tanpa sadar, arak menjadi sumber segala maksiat. Setelah mabuk, mereka menggauli Zahra. Namun, perbuatan mereka dipergoki oleh seseorang. Karena ketakutan, mereka membunuh orang tersebut. Mereka kemudian menuruti perintah Zahra untuk juga bersujud pada berhala. Beberapa hari setelah terjadinya dosa itu, datanglah malaikat Jibril dari langit memberitahu Harut dan Marut bahwa masa tugas mereka telah berakhir, dan mereka dipanggil kembali ke langit untuk melapor. Betapa takutnya Harut dan Marut karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'az, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya ujian apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit untuk melaporkan tugas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disaksikanlah para malaikat yang lain. Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan skandal dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia.
dan betapa masih ada manusia-manusia baik yang tidak layak diazab sebab usahanya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qalabi berkata, setelah itu para malaikat pun senantiasa untuk memohon ampun kepada anak cucu Adam. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Quran Surah Asy-Syura ayat 5. Akhirnya Allah menutup sidang itu dengan menawarkan pada Harut dan Marut dua pilihan, ingin diazab di dunia atau ingin diazab di akhirat. Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya azab akhirat akhirnya terus memilih diazab di dunia. Dan menurut berbagai kisah, Harut dan Marut hingga kini masih tergantung dengan keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babylon yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa dia telah melihat dua orang malaikat ini di sebuah telaga tua di gurun wilayah Babylon. Sahabat surga, itulah kisah mengenai dua malaikat yang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, yang itu tidaklah ada niat kesengajaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.